Halo adik-adik sekalian, teman-teman. Kembali lagi kita ketemu dalam video saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial parsial. Namun pada video ini saya masih akan melakukan pengenalan dulu tentang persamaan diferensial parsial ini. Ya, kita langsung saja ya. Jadi persamaan diferensial parsial ini merupakan pengembangan dari persamaan diferensial biasa gitu ya. Jadi kalau ada persamaan diferensial itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Yang kedua adalah persamaan diferensial parsial gitu ya. Biasa, persamaan diferensial parsial. Oke, nah, adapun persamaan diferensial parsial ini adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi multivariabel. Jadi, kalau misalnya persamaan diferensial biasa itu hanya melibatkan satu turunan, gitu ya, satu turunan dari fungsi dengan satu variabel gitu. Namun di persamaan diferensial parsial ini kita melibatkan fungsi multivariabel yang mana misalnya itu fungsinya sebagai fungsi x, y, kemudian ini terlibat dalam suatu persamaan yang mengandung turunan ya. Jadi namanya persamaan diferensial pasti itu mengandung turunan. Nah, parsial artinya ini variabelnya lebih dari satu gitu ya. Nah, sama seperti persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial juga memiliki orde. Orde ini adalah kalau adik-adik ingat lagi, orde dari suatu persamaan diferensial itu adalah turunan paling tinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Sehingga orde dalam persamaan diferensial parsial adalah turunan paling tinggi yang muncul dalam persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, contoh saja ya, mungkin sebagai contoh contoh persamaan diferensial parsial, misalnya saya memiliki sebuah fungsi u yang saya turunkan parsial u parsial t, bentuk persamaannya adalah parsial kuadrat u parsial x kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel t dan x. Kemudian turunan yang paling tinggi yang muncul itu adalah orde 2, jadi turunan kedua, sehingga ini disebut sebagai persamaan diferensial parsial orde 2 gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba cek kira-kira ini solusinya apa ya. Jadi kalau ini solusinya kemungkinan adalah e pangkat min t sin x gitu. Nah, kenapa bisa ini menjadi solusi? Ya, yang namanya persamaan diferensial, solusi dari suatu persamaan diferensial adalah suatu bentuk fungsi yang jika dikembalikan ke dalam persamaan itu memenuhi. Ya, contoh saja kita cari ya. Kita cari parsial u parsial t nya. Itu hasilnya adalah min t min 1 gitu ya, atau min e pangkat min t sinus x gitu ya. Kemudian kalau kita cari parsial u parsial x nya, itu dapatnya adalah min e pangkat min t cos x. Kemudian saya turunkan lagi terhadap x, maka ini hasilnya adalah min e pangkat min t sin x gitu ya. Kalau saya kembalikan, ini saya tuliskan lagi, parsial u parsial t nya kan ini min e pangkat min t sin x kurang turunan parsial kuadrat u parsial x kuadratnya kan ini, berarti min e pangkat min t sin x, dan pasti ini hasilnya adalah 0. Memenuhi, berarti ini adalah solusinya gitu. Jadi
perlu saya ingatkan bahwa solusi persamaan diferensial itu kadangkala kita menebak gitu ya, guess, menebak suatu fungsi yang jika fungsi tersebut dikembalikan ke dalam persamaan diferensialnya itu memenuhi persamaan diferensial tersebut. Itu ya. Jadi ini contoh persamaan diferensial partial order 2. Contoh yang lain mungkin ya. Contoh lain misalnya bentuk persamaannya adalah partial kuadrat U partial X kuadrat tambah partial kuadrat U partial Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kembali lagi di sini kita melibatkan suatu persamaan diferensial yang tentu saja ini bisa ditebak ini adalah order 2 gitu ya, karena ada turunan kedua. Kemudian persamaan diferensial ini mengandung dua variabel X dan Y, maka ini adalah persamaan diferensial partial order 2. Oke. Nah, seperti ini kira-kira salah satu contoh-contoh dari persamaan diferensial parsial. Nah, adapun adik-adik, bentuk umum persamaan diferensial parsial itu diberikan dengan, jadi kalau misalnya persamaan diferensialnya itu order 2 dengan dua variabel gitu ya, saya contohkan persamaan diferensial partial order 2 dengan dua variabelnya misalnya X dan Y gitu ya, maka bentuk umumnya adalah suatu konstanta A partial kuadrat U, U nya tentu saja sebagai fungsi X dan Y ya, turunkan terhadap X kuadrat tambah B partial kuadrat U diturunkan terhadap Y kuadrat. Nah, kemudian turunan order satunya sekarang C partial U partial X, tentu saja U nya sebagai fungsi XY tambah partial U turunkan terhadap Y, ini saya koefisiennya D gitu ya, tambah bisa jadi dia juga adalah E partial kuadrat U sebagai fungsi X Y, itu turunkan X turunkan Y. Nah, F saya terus di bawah saja, tambah F partial kuadrat U partial Y partial X. Oke, bisa jadi seperti itu, dan plus G U itu sendiri X, Y. Nah, sama dengan suatu fungsi lagi X, Y. Nah, jadi ini adalah bentuk umumnya persamaannya ya, walaupun tidak semua sukunya itu ada. Contohnya saja misalnya seperti yang contoh ini, maka yang ada hanyalah bentuk ini saja ya, ini dan ini saja. Nah, yang ini nilainya 0 gitu kan, suku yang lain, dan ini juga 0. Nilai A nya 1, nilai B nya juga 1. Itu untuk contohnya yang ini. Oke. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial parsial. Jelas dulu sampai di sini ya. Baik, kalau sudah jelas, nah adik-adik, meskipun bentuk umum persamaan diferensial parsial itu seperti ini, namun ada beberapa bentuk persamaan diferensial parsial yang paling banyak terdapat dalam alam gitu ya, dalam fenomena-fenomena fisis yang terlibat di dalam menjelaskan suatu fenomena fisis gitu ya, dan kita akan fokus ke arah sana gitu. Jadi bentuk-bentuk persamaan diferensial parsial itu adalah, yang pertama itu jika persamaan diferensialnya berbentuk nabla kuadrat U ya, yang mana kita ketahui bahwa nabla itu kalau dalam koordinat kartesian, nabla kuadrat kan partial kuadrat U partial X kuadrat tambah partial kuadrat U partial Y kuadrat tambah partial kuadrat U partial Z kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 0 gitu ya, atau saya tuliskan saja
Itu singkatnya adalah nabla kuadrat U, atau sering disebut sebagai ini Laplacian gitu ya. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, yang mana ini sering disebut sebagai persamaan Laplace gitu. Nah, persamaan-persamaan seperti ini seringkali muncul di misalnya di medan gravitasi gitu ya, di medan di potensial gravitasi, maksud saya potensial gravitasi, yang mana di dalam potensial tersebut tidak ada partikel atau materi. Kemudian bisa jadi di dalam potensial elektrostatik gitu ya, elektrostatik, dengan catatan di sini tidak ada sumber atau wilayah yang bebas dari muatan gitu ya, gitu. Dan banyak sekali bagian-bagian fenomena-fenomena yang melibatkan persamaan Laplace. Yang jelas di sini kita bisa baca, jadi Laplacian U sama dengan 0, dan di sebelah kanannya biasanya ini sebagai sumber gitu ya. Karena dia 0, maka sumbernya itu tidak ada. Sehingga kita berbicara gravitasi, berbicara elektrostatik itu yang tanpa muatan atau tanpa sumber. Oke. Nah, yang kedua itu ada persamaan yang berbentuk nabla kuadrat U sama dengan F sebagai fungsi x, y, z misalnya dalam koordinat kartesian gitu ya. Nah, ini bentuk yang seperti ini sering disebut sebagai persamaan Poisson. Nah, gitu. Nah, biasanya ini sama kasusnya seperti persamaan Laplace, hanya saja ini dengan melibatkan suatu sumber gitu ya. Sumber. Jadi misalnya di potensial gravitasi dengan adanya materi, atau di potensial elektrostatik dengan adanya suatu sumber muatan. Itu di persamaan Poisson. Nah, yang ketiga itu ada persamaan yang disebut yang berbentuk gitu ya. Bentuknya itu adalah nabla kuadrat U sama dengan seperalfa kuadrat parsial U parsial T, yang mana ini disebut sebagai persamaan difusi. Misalnya persamaan difusi ini contohnya adalah di persamaan temperatur dalam suatu wilayah ya, yang tidak steady. Misalnya suatu areal yang diberikan panas, namun sumber panasnya itu tidak dilepas, jadi terus diberikan panas gitu ya pada sepanjang waktu tertentu. Beda dengan persamaan persamaan Poisson itu, misalnya itu nih pada temperatur ini adalah temperatur yang steady, temperatur gitu. Nah, ini persamaan difusi, dan persamaan difusi ini sangat menarik sekali kalau kita kaji misalnya di suatu permukaan bola begitu ya, dan bisa disimulasikan nanti bentuk sebaran panasnya gitu. Nah, yang keempat itu yang paling menarik adalah persamaan gelombang, atau yang bentuk umumnya adalah parsial kuadrat U nabla kuadrat U sama dengan seper V kuadrat parsial kuadrat U parsial T kuadrat. Nah, ini disebut sebagai
persamaan gelombang. Nah, ada banyak sekali persamaan gelombang ya, ada banyak sekali. Misalnya nanti kita akan membahas di persamaan gelombang pada senar gitu ya. Pada senar, kemudian ada elektromagnetik, itu berguna sekali persamaan ini ketika kita membahas persamaan Maxwell dan banyak lagi ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada persamaan yang bentuknya nabla kuadrat F plus K kuadrat F sama dengan 0 yang disebut sebagai persamaan Helmholtz. Nah, gitu. Nah, biasanya persamaan Helmholtz ini muncul saat kita membahas bagian spasial gitu ya. Jadi misalnya ini di kuantum muncul saat kita membahas suatu bagian spasial dalam keadaan stasioner gitu ya. Suatu keadaan stasioner terhadap waktu. Misalnya kita gunakan persamaan ini, bentuknya yang seperti ini, dan kita selesaikan nanti. Oke. Nah, jadi ada 5 bentuk persamaan diferensial parsial yang akan menjadi fokus kita gitu dalam pembahasan persamaan diferensial parsial ini, dan akan kita berikan bahas masing-masing persamaan termasuk contoh-contohnya nanti, atau mungkin kita langsung ke contoh nanti untuk menjelaskan hal ini. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke masing-masing persamaan Laplace ini, masing-masing persamaan diferensial parsial ini, yaitu kita mulai ke persamaan Laplace dan yang lain, kita akan fokus dulu pada bentuk solusi dari persamaan diferensial parsial, yang mana untuk bentuk yang persamaan seperti ini tadi sudah saya sampaikan bentuk solusinya ini, dan ternyata tepat karena ketika ini dihitung dikembalikan ke persamaannya ternyata memenuhi gitu ya, yaitu sama dengan 0 lagi. Nah, begitu pula untuk kasus-kasus yang lain. Jadi persamaan diferensial apapun, baik yang biasa maupun ini yang parsial, logikanya sama. Jadi jika terdapat suatu persamaan diferensial, kita tinggal mencari suatu fungsi sebagai fungsi x, y, z, misalnya melibatkan 3 variabel, yang bentuknya itu jika dikembalikan ke persamaan diferensialnya itu memenuhi persamaan diferensial tersebut gitu ya. Jadi kalau dia sama dengan 0 ya kembali lagi sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk fungsinya ini. Untuk mendapatkan bentuk fungsinya itu yang pertama bisa jadi dengan tebakan. Jadi berdasarkan pengalaman kita dapat menebak solusi persamaan diferensial itu, dan ini bukan hal yang mudah sebenarnya, bukan hal yang mudah, tetapi terkadang hal ini perlu untuk dilakukan karena memang di beberapa persamaan di dalam fisika itu ada beberapa persamaan yang solusinya itu tidak ditemukan atau diturunkan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, tetapi lebih pada melakukan tebakan, dan ternyata tebakan itu benar. Dan itu tentu saja kemampuan ini didapat dengan hasil yang pengalaman yang sudah lama berkecimpung dalam persamaan diferensial. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan metode integrasi langsung gitu ya, integrasi langsung. Nah, dengan menggunakan metode integrasi langsung ini sama seperti persamaan diferensial biasa, kita lakukan integral. Namun dalam persamaan diferensial parsial itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan dulu, yaitu diantaranya dengan melakukan pemisahan variabel atau disebut sebagai separasi variabel.
Ya, setelah terpisah variabelnya baru kita bisa juga melakukan integrasi di sana. Karena kalau di persamaan diferensial biasa, kita bisa saja melakukan integrasi karena hanya melibatkan satu variabel. Tetapi di persamaan diferensial parsial ini kita melibatkan banyak variabel, gitu ya, sehingga harus dilakukan separasi variabel. Nah, dari separasi variabel inilah kemudian satu-satu nanti dicari solusinya untuk masing-masing variabel. Misalnya ya, ada persamaan diferensial yang melibatkan fungsi variabel yang melibatkan variabel x, y gitu. Maka kita akan cari suatu fungsi yang merupakan, jadi solusinya itu kita akan pecahkan dalam suatu fungsi, misalnya apa ya, u sebagai fungsi x dan v-nya sebagai fungsi y gitu. Dan ini boleh gitu bahwa solusi, jika kita ketemu solusi x-nya dan ketemu solusi y-nya, maka perkalian keduanya itulah solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu-satu nanti untuk masing-masing bentuk persamaan diferensial ini. Kita akan mulai dari persamaan Laplace yang akan kita bahas pada video selanjutnya.